mengangkat topik tentang perlindungan anak. Kenalin, nama aku Siva Oktaviera. Nama saya Muhammad Hatami Batila. Saya Ahdan Bulan Bahi. Saya Rizwan Faisal. Kami dari kelompok D2. Jadi tujuan kami ingin lebih meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan memberi wawasan atau pemahaman masyarakat terhadap hukum perlindungan anak. Dikarenakan di desa saya masih banyak mendengar masih adanya kekurangan pendidikan dan masih banyak juga kasus-kasus pelecehan yang nggak ada wadah untuk bisa speak up. Karena menurut kami ini sangat penting untuk bisa menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum perlindungan anak. Kemudian mencari informasi melalui wawancara masyarakat dan beberapa orang di pemerintahan. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat, visit ke tempat-tempat seperti panti asuhan dan KPAD di desa, dengan tujuan untuk melihat realita anak-anak di desa. Yang aku tahu sih KPAD adalah kelompok perlindungan anak di desa ya. Jadi mungkin ruang lingkupnya tuh hanya di satu desa gitu. Nah, menurut aku KPAD itu penting untuk dibuat di setiap desa yang ada di Indonesia, melihat data dari setiap artikel yang membahas tentang kekerasan di desa, terutama pada anak tuh tinggi. Nah, KPAD itu ada sebagai wadah advokasi untuk masyarakat ketika di sebuah ruang lingkup desa tersebut ada suatu kekerasan terhadap anak. KPAD itu berperan sebagai pendamping korban bila korban mengalami kekerasan secara fisik maupun verbal. Nah, contohnya ada di satu desa di NTT tahun 2009. Itu desa tersebut menganut budaya kalau tidak salah budaya itu mendidik anak itu secara keras gitu. Maksud keras itu terhadap fisik ya. Jadi secara tidak langsung desa tersebut menghalalkan cara kekerasan untuk mendidik anak-anaknya. Nah, ada satu aktivis, saya lupa sih namanya, cuman aktivis tersebut itu bikin KPAD, terus dia melakukan pendekatan terhadap masyarakat di desa tersebut bahwa pendidikan seperti itu tuh salah gitu. Karena setiap anak punya haknya masing-masing, terutama untuk kekerasan kan itu hal yang tidak patut untuk diterapkan dalam hal mendidik gitu kan. Nah, secara tidak langsung perlahan demi perlahan desa tersebut berhasil untuk menerapkan sistem pendidikan yang tidak kasar lagi karena pendekatan yang dilakukan oleh kelompok perlindungan anak tersebut. Jadi menurut saya di sini tuh KPAD satu hal yang kelompok atau organisasi legal yang sangat penting ya diterapkan di Indonesia gitu. Melihat tadi buktinya juga sudah ada di setiap desa, terutama di desa yang tadi. Jadi kesimpulan saya di sini KPAD merupakan kelompok perlindungan anak desa yang sangat penting dan kalau bisa diwajibkan untuk setiap desa di Indonesia untuk dibuatkan gitu sehingga kita bisa meminimalisir adanya kekerasan terhadap anak. Jadi menurut aku untuk adanya kekerasan, eksploitasi, terus kurangnya pendidikan buat anak-anak, maksudnya banyaknya hak-hak anak yang diambil di Indonesia itu bukan di desa doang, tapi terjadi di kota. Cuman kenapa kita angkat topik ini buat di desa? Menurut aku di desa tuh keadaan perlindungan anaknya masih kurang karena pengetahuan mereka juga masih kurang terkait gimana itu pentingnya perlindungan anak. Jadi menurut aku contoh keadaan di Indonesia yang masih banyak terjadi di kalangan masyarakat itu contohnya kayak kekerasan pada anak yang bahkan anak sendiri itu aja nggak bisa speak up atau misalkan mereka nggak bisa lapor ke pihak berwenang atau misalkan masih banyaknya anak-anak yang dieksploitasi
terus masih kurangnya pendidikan ke anak. Saya masih banyak anak yang nggak sekolah, itu kan mereka berarti kehilangan hak mereka sebagai pelajar gitu. Terus juga masih banyaknya anak-anak yang dipekerjakan gitu. Terus juga masih banyak pelecehan yang seksual yang terjadi sama anak, dan mereka nggak bisa mengangkat itu sebagai sebuah topik permasalahan karena mereka takut, mereka bingung mau kayak gimana, dan mungkin kurangnya perhatian dari orang sekitar gitu. Jadi dan solusi apa sih yang bisa mengatasi permasalahan itu? Menurut aku solusi yang bisa dilakukan dari mengatasi permasalahan itu, yang pertama itu dari lingkungan sekitar mereka itu bisa dari orang tua, bisa dari masyarakat sekitar gitu, bisa dari pemerintah juga. Gimana sih mereka buat membantu anak nih biar hak mereka tuh terlindungi, karena menurut aku anak itu kan hidupnya masih bergantung, anak itu maksudnya hidupnya masih mengikuti cara mereka bertumbuh itu tergantung lingkungan sekitar mereka. Jadi intinya solusi yang bisa diambil adalah kita sosialisasikan itu pada masyarakat sekitar mereka gitu, bukan hanya kepada anak-anak tersebut, karena justru peran yang paling besar adalah dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah sekitar mereka. Terima kasih. Sekian materi yang bisa kita sampaikan dari kelompok kedua terkait